Cara membuat miniatur rumah dari stik es krim seperti ini sebetulnya sangat mudah, hanya tinggal bagaimana kemauan kita dan niat kita membuatnya. Lebih bagus lagi, sebelum pembuatan kita sudah memiliki bayangan rumah yang akan kita buat. Apakah rumah biasa tanpa tingkat, rumah panggung, atau rumah sederhana? Yang kita harus persiapkan adalah stik es krim yang bisa kita beli melalui online, dan banyak jenis kayu yang bisa kita pilih. Namun disarankan adalah kayu stik es krim yang harganya di atas 15.000 hingga 20.000 per bungkus, yang biasanya berisi 500 pieces stik es krim. Kemudian kita gunakan juga lem kayu. Nah, kebetulan kami memakai lem Presto seperti ini karena hasil keringnya akan menyerupai warna dari kayu ini. Selain itu, lem Presto juga memiliki kekeringan yang tidak instan. Artinya apabila kita salah meletakkan kayu atau tempelan, bisa kita ubah sebelum betul-betul mengering. Kemudian kita juga perlu gergaji triplek seperti ini, gunanya untuk memotong ukuran dari kayu. Apabila terlalu panjang, bisa kita potong dengan gergaji triplek ini. Juga kita memerlukan cutter. Selain untuk memotong, cutter juga untuk meratakan permukaan kayu yang kita ingin tempel ke kayu lainnya. Dan untuk mengukurnya, kita juga memerlukan bolpen untuk menandakan sebatas mana stik es krim yang akan kita potong, sehingga kita tidak terlalu lebih atau kurang. Sementara penjepit ini berfungsi untuk situasional aja. Kalau tempelan kita terlalu renggang, bisa dikencangkan dengan ini. Nah, pertama yang harus kita buat adalah kaki-kaki dari rumah itu sendiri atau pondasi. Yang kita lakukan adalah kita ambil 2 buah stik ini, kemudian kita lem demikian, lem ini, lem sesuai dengan keperluan. Kemudian kita tempelkan kayu satunya lagi seperti ini. Nah, seperti ini kita ratakan dan kita pastikan bahwa dua-duanya saling menempel. Nah, apabila kita ragu dengan daya rekatnya, maka kita dapat membantu dengan ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini satu lagi. Ini manfaatnya agar kayu betul-betul menempel serta rata. Namun apabila Anda bisa tanpa ini tapi rata dan menempel kuat, dipersilahkan saja. Dan setelah ini mengering, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini manfaatnya adalah untuk tiang-tiang atau pondasi yang memerlukan posisi kayu yang kuat dan tebal.
Karena apabila cuma selapis, dikhawatirkan dalam jangka waktu yang lama dia akan berubah. Namun apabila double seperti ini, maka akan lebih kuat. Nah, setelah itu, setelah dua kayu ini kita tempelkan dan banyak, dan ini harus dibuat sebanyak mungkin karena ini sangat diperlukan untuk lanjut proses selanjutnya. Nah, kemudian ini dibuat fondasi awal seperti ini. Ini kemudian ada langkah paling awal adalah seperti ini, dan ini merupakan langkah kedua ya, setelah tadi kita menggabungkan dua stick yang seperti ini. Nah, ini kita buat seperti ini, seperti huruf H tapi agak ke bawah, dan ini adalah untuk panggung. Nah, seperti ini adalah untuk panggung ya. Nah, setelah kita tempel di sini, di sini kita tempel di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ini juga kita buat sebanyak mungkin agar saat kita memerlukan kayu dengan model ini sudah banyak kita miliki. Setelah kayu ini kita tempel seperti ini kita buat untuk satu rumah mungil, kita buat dua seperti ini. Kemudian kayu ini akan kita gabungkan. Kita akan gabungkan ya seperti ini, gabungkan seperti ini. Nah, kita gabungkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Digabungkan dengan posisi yang lurus. Dengan posisi yang lurus seperti ini. Nah, nanti kita buat juga di sebelahnya seperti di sini. Kita juga, jadi ada dua. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini hasil dari penggabungan yang tadi. Ini adalah sudah merupakan fondasi dari sebuah rumah. Nah, untuk itu kemudian setelah ini jadi, langkah selanjutnya adalah kita membuat dindingnya. Nah, seperti ini. Seperti ini dinding, bukan dinding, maksudnya lantainya ya, lantainya. Nah, cara memasangnya adalah seperti yang tadi, kita susun satu persatu di sini. Susun satu persatu seperti ini. Setelah dilem, diberikan lem, kemudian kita tempel di sini. Diberikan lem, tempel terus sampai rapat seperti ini. Ini adalah sudah lantainya sudah disusun rapi. Setelah dilem dengan kuat, dilem. Nah, seperti ini. Setelah jadi ini, langkah berikutnya adalah kita memberikan, nah seperti ini, memberikan seperti ini. Ini untuk dudukan baik untuk tiang berikutnya di sini, di 4 penjuru ini. Nah, ini juga untuk nanti untuk genteng atau atap, untuk dudukan atap nanti di sini. Nah, contohnya seperti ini yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Ini adalah setelah dipasang tiang-tiang untuk dudukan dinding maupun atap. Nah, setelah itu kita akan memberikan ruang-ruang. Nah, seperti ini ruang-ruang, nanti kita bebas. Kita mau ruang luas atau disekat-sekat. Nah, kalau disekat-sekat kita akan buat seperti ini. Seperti ini. Nah,
Setelah ini kita buat, semua sudah buat, ini jangan ditutup dulu sebelum pembuatan di dalam selesai. Ini jangan ditutup seperti ini, masih terbuka di atasnya, jangan diberi atap dulu. Nah, setelah ini jadi, ruang-ruang sudah selesai, kita akan buat pintu. Nah, ini pintu maupun jendela. Jendela ini pintu, ini jendelanya. Nah, setelah ini jadi di bawah, di bagian bawah, baik ruang-ruang seperti ini jadi, baru kita tutup sebagai penutup atau semacam plafon. Nah, ini semacam plafon. Nah, seperti ini. Nah, baru boleh ditutup seperti ini setelah di bawahnya jadi semua. Atau ruang-ruang jadi semua. Karena apabila ini sudah ditutup, ini akan sangat sulit dipasang apabila atasnya sudah ditutup. Itu adalah dasar utamanya. Dasar pembuatan rumah mini atau miniatur rumah dari stick es krim. Memandangi rumah mini atau rumah miniatur memang memiliki kesan lain. Kita seperti masuk ke dalam dunia lain atau dunia mini, di mana rumah-rumah begitu kecil, namun proporsinya seperti rumah yang biasa kita lihat sehari-hari di sekitaran kita. Memang rumah mini atau rumah miniatur ini bisa meredam perasaan stres atau tekanan dari sibuknya pekerjaan atau akibat lingkungan yang sedemikian ketatnya. Untuk membuat sebuah rumah mini atau miniatur rumah ini, yang diperlukan hanyalah sejumlah stik es krim, lem kayu. Ingat, gunakanlah lem kayu, jangan lem kertas atau lem besi, karena peruntukannya memang untuk kayu. Kemudian cutter ukuran besar dan gergaji triplek. Bila diperlukan, siapkan pula ballpoint atau pensil untuk mengukur panjang pendeknya stick yang kita perlukan saat diterapkan pada rangka rumah mini atau rumah miniatur. Satu lagi yang kita perlukan adalah bambu tusuk sate ayam, bukan sate kambing, karena kalau sate ayam kecil dan lurus, ujung ke ujungnya dengan ukuran sama dan tidak pipih seperti halnya tusuk sate kambing. Semua bahan itu kita perlukan. Untuk pertamanya ini kita perbuat adalah membuat tiang-tiang dasar atau tiang pancang dari rumah yang akan kita buat, yang biasanya akan kita bentuk dalam bentuk segi empat. Kita sambung satu persatu stik es krimnya dengan lem kayu yang kita sudah persiapkan. Kalau terlalu panjang dan potongannya sedikit, kita bisa menggunakan cutter. Namun kalau terlalu panjang potongannya, kita juga bisa menggunakan gergaji triplek. Merangkainya juga terserah imajinasi kita, tidak ada format yang khusus, karena ini adalah pekerjaan seni
yang menuntut imajinasi kita. Namun biasanya sebagai dasar kita akan membentuk kubus, rangka berbentuk kubus atau kotak. Nah setelah itu kita buat kamar per kamar dengan tiang pembantu ke dalam lingkaran dari kubus atau kotak segi empat. Dari struktur awal dari sebuah rumah yang akan kita bikin. Setelah itu baru kita akan buat pagarnya atau jendelanya. Nah untuk kisi-kisinya biasanya kita menggunakan tusuk sate ayam tersebut agar jendelanya tampak hidup dan tampak seperti rumah aslinya. Silakan mencoba handmade kreatif ini dan kita akan puas dengan apapun yang akan kita hasilkan. Karena kita yang bikin sendiri dan berdasarkan imajinasi kita masing-masing. Selamat mencoba.